Halo semua. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Di dalam koperasi, setiap anggota memiliki peran dan hak yang sama, sehingga keputusan diambil secara demokratis. Koperasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu kita mencapai keberlanjutan ekonomi dan sosial. Yang pertama perlu kita ketahui dari materi kita kali ini adalah pengertian koperasi. Apa itu koperasi? Jadi koperasi adalah suatu bentuk organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama. Jadi anak-anak ibu harus ingat bahwa di dalam koperasi, setiap anggota memiliki peran yang sama dan berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan koperasi, sekarang kita perlu mengetahui prinsip-prinsip koperasi dalam menjalankan usahanya. Lalu apa saja ya prinsip koperasi tersebut? Ayo kita bahas bersama. Jadi prinsip-prinsip koperasi ada 7 yaitu 1. Keanggotaan terbuka dan sukarela artinya, koperasi terbuka untuk semua orang yang ingin bergabung, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial anggotanya. 2. Pengelolaan demokratis artinya, setiap anggota koperasi memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, dengan prinsip satu anggota, satu suara. 3. Partisipasi ekonomi anggota artinya anggota koperasi berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti menyumbangkan modal dan menggunakan produk atau jasa yang disediakan oleh koperasi. 4. Otonomi dan kemandirian artinya koperasi beroperasi secara mandiri dan mengontrol dirinya sendiri dengan mematuhi hukum dan prinsip-prinsip koperasi. 5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi maksudnya bahwa koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Antar koperasi artinya adalah koperasi bekerja sama dengan koperasi lain dalam bentuk federasi atau perkumpulan untuk saling mendukung dan memperkuat kegiatan koperasi. Terakhir 7. Perhatian terhadap masyarakat, maksudnya koperasi memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara bersama-sama. Wah, kita sudah mengetahui pengertian dan prinsip koperasi, sepertinya kita harus mengetahui ini apa saja jenis koperasi tersebut. Siapa tahu ada di sekitar kita. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis koperasi? Ya sudah, yuk kita bahas bersama. Jadi jenis koperasi ada 4. Yang pertama, koperasi konsumen. Koperasi ini menyediakan barang atau jasa kepada anggota koperasi, seperti koperasi toko kelontong atau koperasi simpan pinjam. Yang kedua, koperasi produsen. Koperasi ini menghasilkan barang atau jasa bersama, seperti koperasi peternakan atau koperasi pabrik. Yang ketiga, koperasi pemasaran. Kegiatan yang dilakukan koperasi ini mengumpulkan dan memasarkan produk dari anggota koperasi, seperti koperasi pertanian. Yang terakhir ada koperasi jasa. Tugasnya menyediakan jasa kepada anggota koperasi, seperti koperasi kesehatan atau koperasi pendidikan. Coba diingat-ingat dulu, apa orang tua kita pernah ke koperasi? Atau adakah salah satu jenis koperasi yang kita bahas tadi di sekitar tempat tinggal kita? Jika ada koperasi jenis apakah itu? Nah, setelah menjawab pertanyaan tersebut, kita lanjut lagi yuk untuk membahas mengenai manfaat apa yang kita peroleh jika bergabung dengan koperasi. Jadi manfaatnya adalah pertama, memperoleh keuntungan ekonomi. Artinya, anggota koperasi dapat memperoleh barang atau jasa dengan harga lebih murah, mendapatkan dividen, atau memperoleh modal usaha. Kedua, adanya peningkatan keterampilan. Artinya, melalui koperasi, anggota dapat mengembangkan keterampilan mereka dalam berbagai bidang. Koperasi sering menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam manajemen usaha, keuangan, pemasaran, dan bidang lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.
Ketiga, adanya akses ke pasar dan sumber daya, artinya dengan bergabung dengan koperasi memberikan akses anggota ke pasar yang lebih luas. Koperasi pemasaran, misalnya, dapat mengumpulkan dan memasarkan produk dari anggotanya ke pasar yang lebih besar, sehingga membantu meningkatkan akses dan kesempatan penjualan bagi para anggota. Selain itu, anggota koperasi juga dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam koperasi, seperti fasilitas produksi, peralatan, atau infrastruktur yang dapat digunakan bersama. Keempat, diberikannya perlindungan dan jaminan. Maksudnya, koperasi seringkali memberikan perlindungan dan jaminan bagi anggotanya. Contohnya, koperasi asuransi dapat memberikan jaminan perlindungan risiko, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi kerugian. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi anggota koperasi dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Terakhir, koperasi memberikan peningkatan kesejahteraan komunitas. Artinya, koperasi memiliki fokus pada kepentingan umum dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan berpartisipasi dalam koperasi, anggota turut serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. Koperasi seringkali terlibat dalam program sosial, pemberdayaan masyarakat, atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitarnya. Nah, demikian pembahasan kita kali ini mengenai koperasi. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini ya. 1. Menurut kamu, mengapa prinsip-prinsip koperasi, seperti keanggotaan terbuka dan sukarela, pengelolaan demokratis, dan partisipasi ekonomi anggota, sangat penting dalam mencapai keberlanjutan ekonomi dan sosial? Berikan argumen dan contoh konkret untuk mendukung pendapat Anda. 2. Sebagai seorang anggota koperasi, bagaimana kamu bisa berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di lingkungan Anda? Berikan strategi konkretnya dan jelaskan bagaimana strategi tersebut dapat membantu mencapai tujuan koperasi. Sampai ketemu di pembahasan materi kita berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.